Kalaupun sepeda adalah jalan healing, lakukan aja. Nikmatin, sendirian juga nggak apa-apa. Nangis-nangis di sepeda juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia pede banget. Oh gitu? Dia pede banget. Di Instagramnya dia aja dia foto pakai kaki palsu, kacamata, terus gini. Woi. Lagi namanya bapak dengan anak cowok usia main ya. Ngelihat di depan rumah warawiri anak-anak seumuran dia naik sepeda segala macem, ya pedih mah pedih aja. Halo Om, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini tamu gue spesial, bener-bener spesial dah. Hari ini gue mau berbagi inspirasi buat Om di rumah. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Jadi menurut gua nih, alasan bersepeda buat orang-orang itu berbeda-beda ya. Kalau gua sendiri adalah, gua nggak selalu untuk buat ngevlog, buat apa. Kalau orang nanya, gue justru jujur seringnya sendiri. Karena selain buat terapi juga, buat healing atau banyak pikiran atau cari inspirasi mungkin. Nah, tamu gua kali ini ingin berbagi inspirasi tentang alasan personal dia, goes tuh untuk apa? Oke, kita panggil aja langsung. Bro, sini bro. Siap. Oke. Halo Om. Halo bro. Siap. Aduh. Siap. Nih jauh-jauh nih, datang dari mana tadi? Cibitung. Cibitung Siap. tuh Bekasi sono dikit ya? Bekasi sono dikit, Cibitung Pride lah. Cibitung Pride. Cibitung Pride. Bukan Bekasi Pride lagi nih. Bukan. Cibitung, Bukan. ya kan? Siap. Gue seneng banget lu datang Siap. sini ya Siap. kan. Terima kasih banyak. Untuk om-om di rumah perkenalan dulu bagi yang belum tahu. Halo Om. Nama saya Indra Rukmana. Indra Rukmana. Kalau di online kenalnya Papa Hafi. Oh, Papa Hafi. Papa Hafi. Pekerjaan? Pekerjaan sekarang ngurusin ya warung kopi, tempat nongkrong, Boleh tempat disebut warung kopinya. teman siaran. Teman siaran. Teman nih, siaran. Instagramnya ya. Siap, Ini siap. salah satunya yang gue dibawain nih. Siap. Kopinya lagi habis Om. Kopinya lagi habis. Kopinya lagi habis. Oh, tega banget lo sama gua. Iya, Gua incer bener dah. kopinya. Saya udah nyiapin tuh kopi tuh, masa sebotol nggak dapet ya? Iya bener. Tapi pas tadi malam tuh alhamdulillah lagi rame. Oh, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terus kopinya kan harus kirim Makassar. Kenapa? Jauh amat. Karena gue belajarnya nguliknya dari situ, gue balik ke sini pengen bawa rasa Makassarnya ke Cibitung. Ini boleh gue bilang lo orang Makassar apa orang Cibitung? Kalau secara bertumbuh, gue lebih mau dibilang orang Makassar. Orang Makassar. Orang Makassar. Lebih mau dibilang. Lebih mau dibilang orang Makassar. Oke. Iya. Ini gue denger dia announcer juga ya Di Radio Makassar kemarin. di Radio Makassar Siap, kemarin. siap. Tapi ceritanya kenapa nih di balik ini lu sekarang balik ke Cibitung? Iya. Atau alasan lu bersepeda deh? Kalau bersepeda waktu itu pandemi, biasalah. Orang mulai sepeda kayaknya Sally. Ya gue. Saya salah satunya. Sally inget banget tempo hari saya sepeda pakai Ecosmo 8. Oh 22. 20. Oh 20. 20. Oke. Seiring berjalannya waktu, ngelihat teman-teman naik sepeda gedean semua, Nah, saya jual, Nah. saya ganti KHS fiksi. oke. Nah, abis itu punya pandemi kan Om? Pandemi nih, lagi BU. KHS dijual, lakunya masih kenceng. Oh iya dong. Iya, full bike lakunya masih kenceng. Iya benar. Akhirnya sampai hari itu nggak punya sepeda, udahlah nggak pikirin sepeda lagi nih karena satu waktunya juga udah nggak punya. Terus kerjaan juga lagi repot karena mikirin bagaimana caranya dunia radio itu bertahan di gempuran pandemi. Benar. Waktu itu. Iya. Jadi udah nggak kepikiran sepeda tuh. Nah akhirnya satu dan lain hal mungkin ini yang menguatkan kami sekeluarga. Ini di Makassar nih? Di Makassar. Oke. Oh. Tahun 2020-an lah. 2020-an tiba-tiba aja nih Om, nggak ada angin, nggak ada hujan. Hafi, anak saya yang pertama umur 4 tahun tempo hari
itu demam. Ini cepat banget. Pokoknya kita tuh sebagai orang tua nggak dikasih waktu berpikir. Jadi awalnya cuma demam, demamnya nggak tinggi, demamnya nggak step sama sekali. Akhirnya dia pecah pembuluh darah. Demam biasa tapi pecah pembuluh Pecah darah. pembuluh darah. Yang mengakibatkan nyumbat di pembuluh darah kaki kiri dan pendarahan di otak. Jadi dia tuh ada 2 penyakit keras tuh. Nyumbat di kaki kiri dan pendarahan di otak kiri, stroke kanan. Jadi kanannya nutup. Kanannya stroke, bengkok mukanya. Anak umur 4 tahun. Penyebabnya? Penyebabnya waktu itu sih konon katanya dicari dia emang punya kelainan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya tuh rada kecil. Oke. Nah, mungkin triggernya adalah dari demam itu. Dari demam biasa. Dari demam itu. Yang lu taunya itu cuma demam biasa. Yang saya tahu, yang medis tahu, demam. Oke. Terus? Karena kalau udah step kan nggak mungkin nggak saya bawa ke rumah sakit. Iya benar. Tapi pecahnya pas di rumah sakit. Pecahnya pas di rumah. Oh pas di rumah. Iya, dia nggak mau ngomong. Awalnya ini nggak mau ngomong. Terus mukanya udah nggak simetris. Kaki kirinya dingin. Waduh. Ini dingin ya? Iya dingin. Yang kiri dingin, yang kanan enggak? Yang kanan enggak. Iya. Yang kiri ini pokoknya sebetis bawah tuh dingin. Kan dia nggak bisa komunikasi Nggak banget bisa. waktu itu. Jadi ditanya tuh udah ngangguk-ngangguk geleng-geleng doang. Kita bawa ke rumah sakit, masuk infus, ada dokter anak datang, tuh ngeliat tuh, Pak, ini anaknya mukanya emang nggak simetris ya? Oh nggak mungkin, saya bilang. Ternyata pas dicari tahu, di CT scan, MRI segala macam dong, ada kontras juga, baru ketahuan. Pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri, stroke kanan dia. Jadi tangannya nutup, Om. Gue bengkok. Waduh. Anak umur 4 tahun, bayangin. Apa perasaan lo itu? Wah, sehancur-hancurnya. Lalu bayangin nih, kayaknya om-om di rumah juga nih kalau misalnya lu punya anak cowok, yang kepikir apa sih? Polisi TNI udah pasti tuh. Iya benar. Ih, anak gue pengen berhasil. Iya, apa enggak? Bener. Terus mimpi lu harus stop di mana lu nggak bisa marah sama siapa-siapa juga. Makanya banyak yang nanya, Pak, ini anaknya kenapa kecelakaan? Kalau kecelakaan, saya bisa nyalain orang. Iya benar. Iya kan? Misal nih, ini Hafi jadi gini gara-gara kecelakaan. Gue bisa nyalain orang, Om. Lu Tapi ini gue nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya benar. Akibat itu pecah, terus akibatnya apa? Jalan keluarnya yang dikasih medis adalah karena dia bukan benturan di otak ya, bukan benturan di kepala. Jadi dia bilang suatu saat pendarahan di otak itu bakalan hilang karena kayak memar aja kan. Jadi kan dia kan ngedorong bagian-bagian otak tuh. Yang tadinya rapat kan jadi renggang. Nah itu bakal hilang. Nah yang parah adalah nyumbatan di kakinya. Oke. Sempat dikateter, Om, dioperasi besar nih. Jadi umur 4 tahun, dioperasi besar. Dikasih selang ke dalam, ditarik sumbatannya, cuma 3 jam dingin, cuma 3 jam hangat, habis itu dingin lagi. Nggak berhasil atau? Nggak berhasil. Oh nggak berhasil. Terus? Jadi satu-satunya cara, sebenarnya caranya ada 2, Om. Andai Hafi nggak punya pendarahan otak, kalau ngomongin masalah sumbatan darah, itu ada obatnya. Oke. Ada suntikannya, ada pulnya. Tapi kalau misalnya kita lancarin darah yang di kaki, otomatis darah pendarahan yang kecil di atas itu lancar juga. Oke. Artinya apa? Makin gede dorongan ke otaknya, dia bisa koma. Kakinya sembuh tapi kakinya sembuh? Tapi sembuh. Oh, tapi dia koma. Tapi nggak tahu kapan bangun nih, Om. Oh, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Iya. Atau itu satu kan? Itu satu. Yang kedua, udah kita nyelamatin otak, kakinya kita lepas. Karena udah nggak hidup. Diamputasi? Diamputasi. Oh, fuck. Nggak dikasih waktu berpikir, Om. Masa nggak dikasih waktu? Nggak dikasih waktu berpikir. Kenapa saya bilang nggak dikasih waktu berpikir? Karena ini logikanya yang Megi ya. Jempol dikasih karet biru. Oh iya. Itu biru tuh. Awalnya biru. Makin kesini, makin hitam. Hancur. Hancur. Iya benar. Lu tapi mikir banget, muter pasti. Saya waktu itu pas kakinya hancur, Om. Ibunya Hafi nggak ngasih ngeliat saya. Maksudnya? Kan sempat dibawa pulang. Oh, karena kan saya nggak mau, keluarga besar tuh nggak mau diampu kan. Udah bawa pulang dulu. Kita pakai apa sih namanya? Obat-obat inilah. Alternatif.
Nggak bisa. Nggak bisa. Jaringannya udah hancur, kakinya udah hancur, udah hitam. Tapi keputusan harus di lu yang ngomong kan? Keputusan harus gua. Gue nggak bisa bayangin perasaan pas lu ngomong ya amputasi berarti kan? Nah, jadi pas pulang ke rumah kan diperban tuh. Hmm. Jadi pas pokoknya di rumah tuh saya udah nggak, saya sudah tidak sekamar sama Hafi dan ibunya. Saya disuruh kamar yang lain. Kenapa emang? Karena takut ibunya tuh udah, ini kalau misalnya Kalau lihat. bahasa itu kalau kita lihat ini anak tak, Ah, nggak bisa pasti. oke. Kalau kamu lihat anakmu ini, pasti Iya, lewat. iya. Hancur om. Ya Allah, ya. Nggak sampai seminggu om, nggak sampai seminggu. Lu lihat tapi pas itu? Gua nggak dikasih lihat sama sekali. Cuma ceritanya Ceritanya begitu? Lu mending jangan lihat sih, lu jadi gila lu. Gila gua. Terus? Itu udah. Karena pilihannya abis itu tuh pilihannya gue cuma dua om. Saya nggak punya anak laki-laki. Atau pikirannya gini, emang ini Hafi bukan jodoh kita kali ini. Lu misalnya gini, Sampai apa berpikir ada begitu? sampai ada pikir gitu om. Saya mikir kayaknya ini bukan jodoh kita nih Hafi nih. Udah lah biarin dah. Gue punya pilihan itu cuy. Waduh. Kagak bisa ngebayangin. Bener, gua. Kagak bisa ngebayangin. Saya punya pilihan Iya, itu. iya. Omong di rumah bener dah. Iya. Jadi kan pikirannya saya bakal punya anak spesial. Ya, Itu Spesial. kan itu bukan pengenan semua orang kan. iya benar. Abis itu mikirnya macam-macam. Ntar dia sekolah, ntar dia dibully, ntar dia SMP, ntar dia dibully, ntar dia SMA, Malah kerja beban. di mana? Iya benar. Apa saya nggak punya pikiran? Udahlah biarin aja deh, nggak usah diurusin. Ntar juga selesai sendiri. Pikiran itu ada Migi. Dan itu normal sih menurut. Ya itu normal. Normal. Gue sampai di titik terendah. Ini buat perasaan saya aja gitu ya Migi ya. Di kala itu ya. Agama bukan jalan keluar. Om. Ini mohon maaf nih, saya ngomong kayak gitu karena saya ngalamin ya. Lu yang lebih ngerti dan Saya yang lebih ngerti. Iya. Waduh, mau doa, mau apa? Ngerasanya bahwa saya ditinggal Tuhan, Om. Perasaan saya. Ini nggak nyamain semua orang ya. Perasaan yang saya dapat kayak gitu. Iya. Pada saat itu. Karena kan sebenarnya cobaan itu kan ini mah pikiran bodoh aja ya. Iya. Hasil dari tingkah laku ya. Cobaan itu misal nih pikiran gue nih. Iya. Lah, saya nggak pernah ngebunuh. Saya nggak pernah jahat banget sama orang. Nah, Saya nggak pernah nyakitin orang segitunya. Lah kok dikasih begini gitu loh. iya benar. Ini pikiran jahat aja kan, pikiran udah kalap deh Om Egy. Normal. Pikiran jahat nih. Nah, pilihan dua adalah ya udah deh. Saya pengen Hafi hidup gimana pun caranya. Oke. Keluarga masih nentang loh. Udahlah anak-anak saya bawa ke rumah sakit, kita kerjain. Masuk Jumat, Sabtu. Jadi Sabtu Minggu kan harusnya nggak ada tindakan ya? Rumah sakit Di Makassar. di Makassar. Terus amputasi. Masuk Jumat, Sabtu observasi, Minggu amputasi. Setelah diamputasi apa perasaan lihat? Perasaannya sebenarnya kecewanya masih gede, kecewa masih sangat-sangat besar. Nggak terima udah pasti. Ya, Hafi kan lahir dengan keadaan normal Om. Iya benar. Lari cepet, jalan cepet, Iya. ngomong udah nggak ngomong anak kecil karena bapaknya penyiar kali ya. Jadi ngomongnya bagus gitu Om. Iya, artikulasinya jelas. Iya gitu. iya benar. Jadi tiba-tiba dia harus dek gitu. Itu berapa tahun yang lalu berarti? Kita ngomong. Tahun lalu April ya, 2001. April 2001. Iya. Belum lama. Belum loh. lama. Dan cepet banget. Cepet banget. Tadi kita ngomong di off air ya, tidak ada pelajaran di luar sana mengajarkan tentang gimana jadi orang tua Orang tua dengan anak spesial. dengan anak spesial. Iya. Itu benar sih. Itu bener. Saya ngerasain. Berarti semua ini yang lu rasain ini kita berbagi. Ini kita berbagi Ya. untuk menginspirasi orang. Mungkin di sana juga ada yang punya anak spesial. Ya, apapun kondisinya. Apapun, tapi Iya. semua juga punya alasan dan perasaan yang berbeda-beda Betul, kan? betul, Ya kan? betul. Boleh sih, menurut gua lu punya hak untuk ngomong apapun yang lu mau keluarin. Iya. Ya kan? Gue juga di sini belajar dari lu Siap, juga siap. gitu loh. Akhirnya sudah diamputasi, mencoba untuk baik-baik saja Om Migi. Mencoba untuk baik-baik saja. Iya. Mencoba untuk itu baik-baik kata saja. yang kuat banget. Iya. Iya. Mencoba untuk baik-baik saja.
dalam hatinya hancur, nggak terima keadaan. Satu sisi, saya penyiar radio. Oke. Iya kan? Iya. Gimana tuh? Gimana tuh? Gue Iya. yang nanya. Iya, maksudnya saya penyiar radio, Iya, iya. terus hatinya lagi amburadul, masih nyalain aja nih keadaan nih. Waduh, nyalain aja, apa aja tuh disalahin Om. Berantemin. Oke. Wah, rumah tangga udah kacau tuh. Lo harus ada pengeluaran, tapi lo nggak bisa ngeluarin dan Iya. lo nggak punya hak untuk ngeluarin sebenarnya. Yang mungkin yang tersakiti, sorry to say nih ya. Bener. Istri gimana? Istri juga gitu, cuman kayaknya dalam kasus kita istri lebih kuat. Oh iya. Dia, karena mungkin dia yang mendampingi Hafi ya, dari mulai dia Hafi mungkin kakinya masih ada terus sampai rusak dan tidak ada, istri ada di situ terus. Itu kan dari perutnya dia juga. Iya, mungkin itu juga sih yang lebih bonding dia. Iya. Kalau saya kan datang-datang marah, kesel, banting-banting barang segala macam. Ya, normal. Gilam. Lu sekarang bisa bicara kayak orang normal gini juga udah hebat menurut Iya. gua. Ya kan? Karena lu rasain ini setiap hari. Setiap hari. Ya Setiap kan? hari. Biar lu nggak sama dia juga lu ngerasain Benar, beban benar. Gitu. Itu udah itu semua lini kehidupan saya tempo hari udah rusak. Tapi sekarang lu pindah Jakarta nih. Pindah Jakarta Kenapa? Untuk Harvey. untuk Hafi. Oke. Iya. Nah, sebelum itu juga BPJS manfaatin dong. Oh iya. Psikolog. Ah. Oh, psikolog. Bini 4 bulan, saya 4 bulan, dokter jiwa 2 bulan, 6 bulan berarti totalnya. Apa impactnya dari situ? Sebenarnya sih cuma pengen ngobrol aja, konseling. Akhirnya cuma dikasih lakuin apa yang lu suka dan nggak ngerepotin. Oh gitu. Dia cuma bilang kayak gitu, Nggak ngerepotin ya? nggak ngerepotin. Artinya apa nggak ngerepotin? Lu nggak mesti berusaha buat sesuatu nih dan nggak ganggu waktu lu. Misalnya nih kalau gua main futsal kan artinya gua minta izin sama bini main futsalan. Hilang lagi kan, itu kan ngerepotin juga kan, harusnya gue masih ada sama Hafi, futsal kan lama juga kan, itu sih maksudnya. Iya. Iya, akhirnya ya udah, gue bilang apa ya, di rumah kakek mertua nanya, mana sepedamu? Dijual. Ih, kenapa gue jual? Iya, lagi butuh ke kemarin. Lah itu ada sepeda, kata dia. Ah, masa punya sepeda? Saya bilang, masa punya sepeda kayak ada sepeda di gudang, coba lihat dulu. Saya lihat, Whimcycle. Kita bawa sepeda sih, teman. Kita bawa. Siap. Tahu aja lu madep sini. Iya, kan nonton mulu tiap hari. Biar nggak diomelin. Siap. Oke, ini yang sepeda yang ada di Ini. belakang. Sorry. Tempo hari, pokoknya sepedanya Whimcycle, serinya Rotek S. Tapi ini kan masih shockbreaker kan tempo hari. Oh ya. Shockbreaker. Pokoknya MTB klasik gitu. Tapi benar-benar dari tangan pertama nih. Tangan pertama. Wah, luar biasa. Iya. Tapi lu chat lagi. Ya tipis-tipis manis lah Om ini. Oh, tipis-tipis. Yang manis. masih bawaan sih ya frame, seat post, terus pelek masih bawaan. Pas dibilang itu, lu ngelihat, lu suka. Saya suka pelan-pelan dananin. Pelan-pelan dananin. Pelan-pelan dananin. Nah itu impact-nya apa? Ya di saat lu ngalamin apa yang lu alamin waktu itu? Karena kan emang lagi mencari apa ya bahasanya ya, mencari peluapan energi sih sebenarnya. Karena ngobrol sama orang itu udah nggak bisa Om. Maksudnya gimana? Curhat gitu, nggak bisa. Udah nyoba? Nggak bisa sama temen gitu, temen bro banget nih. Temen bro banget nggak bisa. Loh aneh kenapa? Iya, karena emang nggak tahu. Kan healingnya orang beda-beda tuh. Healingnya orang beda-beda. Iya, healingnya orang beda-beda. Bener. Ada yang ngobrol, kayak misalnya temen, kenapa mumet sekali? Ayolah ngobrol lah ngopi. Ya ngopi, cuman ya sengopi-ngopinya aja gitu. Nggak jadi apa-apa juga. Oh iya. Iya. Oke, orang beda-beda sih gua. Iya, benar. Nah ini healing lo. Ini Apa yang lu rasain pas lu dandanin, pas lu bangun lagi, bagusin, lu goesnya? ini dibagusin. Ini di chat ini kan seminggu sebelum ke Makassar, balik nih ke Cibitung ke Jakarta. Jadi kemarin tuh masih pakai warna biasa. Warna biasa. Dikerjanya di sini. Kerjanya di Makassar tapi belum dirakitnya di sini. Oh, udah di sini. Iya, gitu. Yang sangat dirasakan adalah bahwa saya tuh sempet sering sepedaan sendirian pakai headset itu nangis aja udah. Tapi Ngomong sendiri. itu bagus apa enggak sih? Gua nggak tahu.
Tapi keluar. impact-nya enak. Impact, oh Impact-nya itu enak. yang penting, itu yang penting. Iya. Iya. Sendirian, denger lagu apa kayak gitu, denger radio, terus ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Kayak, ntar Hafi gimana ya? Udahlah, bisa lah dia. Ntar kita cari apa kayak gitu. Oh, itu di otak berarti Iya. begini dong. Bener. Ini bukannya bohong-bohongan, ini bener nih. Di kasus saya tuh kayak gitu. Yakin nggak sih? Yakin. Jadi ngomong sendiri, nangis sendiri, muter sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Iya, nanya sendiri, jawab sendiri. Tapi bukan untung dengan lu goesan apa harus yang nggak lu goesan sini? Malah jadi nangis sendiri. Iya. Iya, karena kan sama cerita sama orang tuh di masa itu udah nggak works, Om Igi. Oh gitu. Sama siapapun deh, sama teman deket, sama saudara, itu nggak bisa udah. Oh pelarian lu. Larinya ke sepeda. Gue pernah bilang, belum ada orang naik sepeda nangis. Pasti senyum. Berarti lu doang nih. Karena kan background masalahnya beda-beda. Iya. Background masalahnya beda-beda. Iya. Tapi lu nggak bakal nyangka waktu lu naik sepeda segininya. Segitunya. Oh, luar biasa ya. Berarti bisa Harvey juga bisa dibilang, dia juga bisa dibilang ngelihat lu kan ada perasaan kayak nular ya. Maksudnya lu lihat lu happy, ya kan? Dia juga ngerasa happy. Soalnya nanti kita bawa ke sini ya. Iya. Soalnya dia sehat banget. Gue lihat tuh, wah. Iya, makanya yang dari awal dia pulang ketika setelah amputasi itu yang kita berdua lakukan adalah nggak boleh nunjukin muka sedih depan Hafi. Nah itu dia kan, nggak boleh nunjukin muka sedih karena nular kan? Nular. Nah itu gue baca sih tuh. Iya, nggak boleh nunjukin muka sedih, nggak boleh nganggap dia beda. Oh nggak boleh? Nggak boleh tuh. Memperlakukan beda? Nggak bisa. Jadi kayak di rumah nih, sekarang kalau dia mau ambil minum, dia mau ambil apa, ambil sendiri. Oh gitu? Ketinggian atau ke apa tuh baru diambilin. Oh gitu. Wah, boleh juga tuh informasinya. Tapi semenjak lu main sepeda, dia lihat si Hafi lihat lu main sepeda, gimana? Selalu pengen ngikut sih. Selalu pengen ngikut. Cuman kan yang boncengan di belakang itu kan batasnya berapa ya? 25 atau 30 gitu. Dia kan lewat udah. Nah, kebetulan dia kan sehat, gua nggak bilang gemuk ya. Iya. Sehat. Iya. Kayak bapaknya nih. Iya. Dia udah kelewat, Om. Oh, dia udah lewat. Dia udah kelewat. Oh, ada batasnya, gua baru tahu. Ada juga batasnya. tuh. Jadi nggak bisa ikut main dong. Nggak bisa ikut main. Tapi yang kemarin kan saya beli fixed gear tuh. Terus saya bilang, nih sepeda Hafi nanti nih kalau udah gede. Gitu. Oh. Makanya kalau saya pakai sepeda fixed gear-nya dia bilang, Didi, hati-hati ya pakai sepeda saya, gitu. Oh gitu. Iya. Udah ada ini ya, Iya, kepemilikan ya. udah kepemilikan. Oh luar biasa sekali. Tapi dia juga punya adik nih, boleh ngomong di rumah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Dan sampai tua lah sehat. Amin, ya. amin, Buat amin, kalian amin, juga amin, ya kan. amin. Nah nanti ini boleh nggak nih? Boleh banget. Untuk Tapi ngobrol sebentar. iya, boleh. Lagi makan nggak? Nggak. Oh ya udah. Ayo sini Hafi. Ayo sini Hafi. Iya ini pinjam, ntar kita bareng aja ngobrolnya. Nah. Udah. Halo. Om Kenalan dulu dong. Namanya siapa? Kan udah kenalan tadi. Oh iya. Tadi kita sebelumnya udah kenalan ya kan. Dan dia inget loh ya. Topinya bagus ya. Iya, kayak berkendara. Sehat banget ya, Om bisa dilihat. Siap, siap. Dan dia juga bawel tadi saya lihat ya kan. Nah inilah apa namanya? Inilah Hafi. Hafi. Setelah transformasi. Yang transformasi. mungkin selama ini Om online-nya ikutin. Oh gitu. Iya. Tapi ini kalau boleh gua ngomong nih ya, gua nggak tahu sopan apa nggak. Amputasinya tuh sampai mana? Kalau boleh tahu. Tempo hari rusaknya itu kan di betis. Oh. Tapi kan ada kerusakan yang ikut ya. Jadi daripada kata dokternya sih ketika motongnya terlalu dekat sama lukanya, takutnya ada amputasi berulang. Oh gitu. Iya, kalau amputasi berulang dia bisa nggak punya kaki sama sekali di atas paha pasti. Oh gitu. Nah, jadi kalau ini sebenarnya ini karena dia duduknya gini aja nih, sebenarnya cuma berapa senti di atas lutut aja Om Igi. Oh gitu. Jadi dia masih punya selongsong buat masukin kaki palsu. Nah, itu dia yang paling penting. Kaki palsunya lagi dibikin kan? Kaki palsunya udah ada, lagi terapi. Oh, lagi terapi. Lagi terapi. Itu perlu pembiasaan yang lama berarti? Jelas. Setahun ada? Semoga sih nggak sampai setahun sih Om Igi. Dia tahu nggak dia akan punya kaki? Oh, dia pede banget. Oh gitu? Dia pede banget. Di Instagramnya dia aja dia foto pakai kaki palsu, kacamata, terus gini nih. Woi, ini Instagramnya. Kalau mau follow ya kan? Iya. Hafi Apa? Afi kan suka marah-marah. Oh iya. Kenapa suka marah-marah? Kenapa kamu suka marah-marah? Karena suka sampai-sampainya aku.
Om itu adekku. Oh iya. Kamu suka berantem sama adek? Oh, suka berantem sama adek. Iya, Ya gitu. rebutan HP. Ya biasa lah, nggak apa-apa. Om kalau lobet habisnya dia selalu mau pinjam HPku. Tapi pas diem-diem. Oh, pas diem-diem. Diemin. Oh gitu. Gitu. Kamu seneng nggak? Aduh. Seneng nggak di Kamu sini? seneng nggak? Seneng nggak? Gatel lagi. Kamu sini kan, sini kan. Tapi punya sepeda ya? Ada sepeda kamu nggak di Iya. rumah? Yang digantung? Hmm? Ada. Yang di kedai? Ada. Tapi nanti kalau misalnya dia punya kaki baru tuh, itu dia bisa naik sepeda nggak sih? Kalau yang nggak tahu sih ya, kalau teman-teman dengan amputasi di atas lutut sih atau amputasi kaki, dia naik sepedanya pakai kaki palsu atau enggak ya? Kayaknya kalau di bawah lutut bisa ya? Bisa. Yang soalnya pembalap tuh siapa? Tamu kita waktu itu kan dia di malah di sebelah sini malah. Nah, Dia lebih di atas lutut kan. Nah. Waktu itu dia bilang kalau misalnya dia nggak bisa pakai kaki Kaki palsu. karena dia udah terlalu di atas. oke. Jadi dia goesnya setiap hari pakai satu kaki. Oh, yang seli, Om? Yang seli. Iya, Tapi iya, kalau iya, misalnya masih bisa pakai kaki palsu, dia sih bilang bisa. Iya. Begitu sih katanya. Mungkin sih ya. Semoga sih dia bisa pakai kaki palsunya lah untuk goes nanti suatu saat. Iya benar. Gitu sih. Dia kan motivasi lu. benar. Ya, benar. kehidupan lu, apapun yang lu Jelas, buat dia, jelas. semua keluarga berkorban. Kecil Benar. hitung buat dia. Benar. Gimana perasaan lu sekarang? Kalau sekarang sih sebenarnya sudah jauh lebih nerima, Om. Mau ikut enggak? Kedepannya gua harap nggak ada apa-apa lagi nih. Amin. Sekarang jauh lebih baik kehidupan kita, ngerasanya bahwa bukan orang yang pulang kampung, tapi emang bener-bener pindah ke Pindah semua. ke kehidupan baru gitu. Yang tadinya karyawan tiba-tiba dagang, Ah. yang tadinya punya penghasilan tetap di ujung tiba-tiba harus nerima apa yang didapat gitu loh, Om. Iya, Ya itu tiap dia, namanya dari- saya nggak pernah punya jiwa bisnis di awal kan. Cuma tidak. nikmatin aja gitu, nikmatin prosesnya, dampingnya Hafi, masih terapi seminggu 3 kali. Ada impact-nya, efek samping dia sekarang. Enggak sih. Yang di otaknya alhamdulillah udah kecil. Mukanya juga udah simetris lagi. Paling ini sih tangannya masih perlu di fisioterapi karena masih rada ngaku. Oh, Masih ngaruh kaku. tangan. Ini masih kaku kan, Om? Oh. Ini masih susah dia ini. Oh. Iya, akibat si stroke sebelahnya kemarin. Tapi akan sembuh kan? Sembuh, fisioterapi aja. Oke. Gitu sih. Cuman sih ya lagi-lagi namanya bapak dengan anak cowok usia main ya. Ngelihat di depan rumah warawiri anak-anak seumuran dia naik sepeda segala macem, ya pedih mah pedih aja. Cuman ya mikirnya mau sampai kapan nih saya kayak gini nih. Gitu sih. Bener. Jadi yang motivasi diri lu tuh lu sendiri sebenarnya. Yang motivasi saya sendiri dan besarnya dia. Oke. Karena dia aja happy. Oh, dia kayak happy Dia happy banget. banget. Happy banget. Nggak ngerasa kurang. Mungkin saya belum tahu dia nggak ngerasa kurang ya. Cuman untuk saat ini sih dia nggak ngerasa kurang. Wah, itu yang penting. Iya, itu yang penting. Tapi di luar sana apakah ada inspirasi juga dari misalnya orang-orang yang dengan punya anak spesial? Ada nggak? Kalau yang baru-baru ketemu di follow sih Mas Fikri Rasta sih. Oh, yang lu bilang stand up. Iya, itu dia juga saling menguatkan aja gitu. Tapi kenapa lu bilang yang menguatkan lu justru motivasinya dari orang lain bukan dari keluarga? Nah itu dia. Kenapa? Nggak tahu ya, jadi ketika saya posting Hafi dalam keadaan, jadi kan sempat hilang tuh banyak sering. Hampir 7 bulan ya? 7 bulan Hafi tuh hilang dari postingan saya. Banyak yang nyariin kan? Kemana nih orang apa segala macem. Terus saya posting dalam keadaan yang baru, yang komen banyak, Om. Ngerasanya bahwa yang peduli sama kita tuh banyak. Yang peduli sama saya, istri, Hafi, saya sebagai ayah, istri sebagai ibu, Hafi sebagai anak, itu banyak. Dan itu yang sangat-sangat ngerasa bahwa ini orang nggak kenal aja, nggak tahu siapa, orang mana juga nggak tahu, tapi peduli gitu. Walaupun cuma komen, tapi ngerasanya kok adem ya. Iya, daripada Daripada keluarga terdekat, itu yang terjadi. Oh gitu. Iya. Itu yang saya rasain sih, Om Igi. Luar biasa. Ada pesan nggak sebelum kita udah ini buat om Siap, di rumah? siap. Jadi buat om-om di rumah, kalaupun sepeda adalah jalan healing, lakukan aja. Nikmatin, sendirian juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nangis-nangis di sepeda juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting
sembuh lagi, sehat lagi, senyum, semangat buat keluarga yang di rumah. Itu aja. Luar biasa. Emang beda ya kalau announcer yang ngomong ya. Iya kan? Bro, makasih banget udah datang. Siap Om Migi, Udah siap, datang. siap, Makasih siap, banget, siap, Afi. siap. Makasih Tas dulu, banget. tas dulu. Makasih ya. Siap, siap, Udah siap, mau datang. Ini diem-diem dia nggak tahu nih kalau dia menginspirasi orang banyak dengan berada di sini ya kan? Ya. Iya dong. Topinya dipakai terus ya. Siap. Oke, gitu aja Om. Thank you udah nonton Gaya Berkendara. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya berkendara. Gini tangannya gini. Sarangnya. Nih, tangannya gini bisa nggak? Nggak mau dia. Garuk-garuk mulu ya. Dadah.